Salam, selamat bertemu kembali Bapak Ibu Saudaraku di dalam channel kita ini, channel Langsung Sitorus yang kita akan pakai sekarang untuk merenungkan firman Tuhan yang menjadi evangelium atau bahan khotbah pada malam terakhir atau sore malam terakhir tahun 2023 ini. Sebelum kita mengadakan acara pisah sambut untuk tahun baru, tahun lama, old and new. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, saya ajak untuk subscribe dan bersukacita mensubscribe menjadi persahabatan kita. Dan mari kita ajak kawan-kawan kita juga mensubscribe agar mereka ikut bersahabat dengan kita. Dan tolong dibagikan video ini agar kalau ada sesuatu hal yang sangat berguna bagi mereka, mereka mendapat juga. Untuk memulai perenungan kita, mari kita terima penyertaan dari Tuhan kita. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin. Firman yang akan kita renungkan dia tentukan dari Ibrani 13 ayat 20 sampai 21. Marilah kita baca Bapak Ibu Saudara. Ibrani 13 ayat 20 sampai 21. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali di antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian firman yang akan kita renungkan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan, memelihara, memahami, menghayati, dan mengamalkan firman Tuhan. Amin. Tema kita adalah kiranya kepada dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mungkin bukan secara kebetulan para penyusun almanak kita memilih bagian akhir dari surat Ibrani ini menjadi perikop renungan bagi kita di akhir kebaktian akhir tahun 2023 ini. Biasanya yang akhir-akhir hebat itu ya. Kalau surat Ibrani bagian akhir ini sebenarnya adalah ditujukan oleh penulisnya yang menurut saya sebenarnya adalah Paulus, menurut orang lain tidak. Ditujukan untuk mengajak para pembacanya, jemaat-jemaat Kristen yang berlatar belakang Yahudi itu benar-benar mau maju ke depan. Dan untuk itulah mereka telah diperlengkapi. Ini bentuk auris daripada katartisai humas, katartijo ya. Kalau bagian akhir daripada tahun kita biasanya ya sama seperti di menjelang 17 Agustus perayaan kemerdekaan Indonesia itu sebenarnya ya. Ada ruji-ruji, ada laporan pengalaman hidup berjemaat, pengalaman hidup pribadi di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat kan. Jadi kita harus mampu menghitung hari-hari kita yang sudah lewat itu dan menatap ke depan hari-hari yang akan datang. Ya terus terang kita belum menggunakan medsos ini secara maksimal ya, agar tidak terlalu merepotkan sebenarnya. Ya, setiap jemaat harus membuka WA grup sejemaat itu
Dan tanggal 31 Desember dimasukkanlah ke sana laporan pergumulan hidup jemaat sepanjang tahun. Kemudian tanggal 31 laporan keuangan jemaat dan pelaksanaan tanggung jawab pendanaan jemaat dan tanggung jawabnya kepada resort jemaat itu, resort daerah atau distrik dan pusat. Sehingga tidak repot-repot lagi melaporkannya pada kebaktian terakhir tahun ini. Setiap anggota jemaat dapat membaca di medsosnya, tadi WA-nya, tentang keadaan jemaatnya, lalu menyampaikan usulan terbaik bagi pelayanan dan pengembangan jemaat itu di masa yang akan datang, atau sedikitnya di tahun 2024. Harapan kita bisa begitu sebenarnya. Kali ini kita diajak ya oleh dua ayat Ibrani ini untuk menatap ke belakang, melihat ke belakang ya, menengok sebentar ke belakang dan juga menatap ke depan ya. Jadi apa yang sudah kita alami selama tahun 2023, apa yang sudah dialami oleh negara kita, apa yang sudah dialami oleh dunia, yang juga sangat menentukan tentang masa depan kita di waktu yang akan datang. Jadi ayat 20 itu ialah Tuhan telah mengerjakan keselamatan bagi kita. Ya. Tuhan telah melaksanakan perjanjian yang kekal dan itu dilaksanakan di dalam Gembala Agung kita. Dan kita selama tahun 2023, lanjutan dari tahun-tahun sebelumnya, digembalakan oleh Gembala Agung. Ya, kalau peristiwa Natal kan hebat itu. Domba Allah yang menghapus dosa dunia datang menemui para domba-domba kurban yang akan dikurbankan di bait Allah untuk menghapus dosa dunia. Dan nanti terakhirlah Tuhan Yesus yang dikurbankan di altar Tuhan di Bukit Golgota, sehingga darahnya tercurah untuk menghapus dosa dunia. Itulah bayi yang menemukan kawannya kambing atau domba-domba Tuhan. Para gembala malam itu datang menemui Gembala Agung, ya, untuk menyiarkan bahwa Tuhan telah datang menggembalakan umat manusia, menyediakan jalan keselamatan. Jadi para gembala bertemu dengan Gembala Agung kan malam kelahiran Yesus. Setelah Tuhan Yesus disunat, Yesus itu dibawa ke rumah Tuhan. Ya, disunat. Didaftarkan di dalam kerajaan surga. Tapi Yusuf dan Maria juga membawa Yesus sesuai dengan sensus yang dianjurkan oleh Kaisar Agustus agar didaftarkan di dunia. Jadi semua berjalan dengan baik. Kemudian setelah 8 hari itu, setelah tanggal 1 Januari, ya, Yesus dibawa balik ke Betlehem, tapi bukan lagi ke Migdal Eder atau penggembalaan atau kandang atau menara kawanan domba persembahan. Tetapi dia dibawa ke rumah. Entah rumah di mana, asal rumah lah di Betlehem. Tentu saja itu sudah dimungkinkan karena orang-orang yang mendaftar di sensus sudah banyak yang pulang. Dan ke sana raja dari Majus, para ilmuwan dari Majus menemui raja
yang Maha Agung itu di Bethlehem, di rumah tempat Yesus berada. Jadi bukan di kandang domba ya. Kalau selama ini kita mengatakan, menceritakan bahwa orang Majus datang ke kandang domba itu. Menurut Matius, ya, Yesus sudah di rumah di situ. Mereka masuk ke rumah itu dan memberikan persembahan-persembahan mereka. Jadi itu peristiwa-peristiwa di seputar kelahiran Yesus. Dan sesudah Herodes tahu bahwa dia didustai oleh orang-orang Majus dan tidak datang melapor kepadanya, dia membunuh anak-anak yang tidak berdosa di Bethlehem 2 tahun umurnya ke bawah. Dan setelah itu terlaksana, Herodes mati terbahak, kena serangan stroke jantung. Dan disitulah Yesus menjadi buronan juga. Dia harus mengungsi ke Mesir, sehingga Yesus memanggil anaknya dari Mesir juga. Artinya Yesus dalam masa bayi pun sudah melintasi antar negara, bahwa dia benar-benar bekerja untuk antar negara di dunia, membawa damai sejahtera itu, menggembalakan umat itu. Kita pun ya digembalakan oleh Tuhan sepanjang 2023. Entah itu melalui air mata karena ada kesedihan dalam hidup kita, atau entah itu melalui kebahagiaan karena ada keberuntungan dalam hidup kita. Itu semua dipergunakan Tuhan sebagai caranya menggembalakan kita di tahun 2023. Kiranya dengan pengalaman-pengalaman yang sedih pun, pengalaman-pengalaman yang merugi, pengalaman-pengalaman yang penuh tangis, itu tidak menjadi alasan bagi kita untuk menjauh dari Tuhan. Tetapi kita harus belajar di sana bagaimana Tuhan menggembalakan kita. Kalau ada yang berpisah dari kekasihnya yang mereka sayangi, tentu saja Tuhan mengadakan penggembalaan kepada kita. Walaupun kita sendiri, mungkin pengerja gereja tidak datang memberikan kata-kata penghiburan, ya, atau datang ya. Kalau tidak datang pun Tuhan yang langsung menggembalakan kita. Sadari itu. Dan kalau ada pengalaman kita yang menguntungkan, ya bersuka cita, itu juga cara Tuhan menggembalakan kita oleh Gembala Agung itu. Janji-janji Tuhan, ya, yang baik dan yang tidak baik dipenuhi sama kita. Ya. Janji perjanjian kekal yang dikenakan kepada kita dan juga dikenakan kepada Gembala Agung itu, ya, itu yang menyertai kita selama tahun 2023. Masing-masing harus bisa menceritakannya. Jangan terbenam ke dalam kesedihan dan mengutuki Tuhan, jangan. Lihat di sana tangan Tuhan yang menggembalakan. Jangan menjadi sombong kalau memang kau beruntung, berprestasi. Lihat tangan Tuhan yang bekerja bersama kau untuk menggembalakan kau sehingga kau mendapat yang baik. Dan ceritakan bagaimana kuasa Tuhan menyertaimu agar orang lain juga dikuatkan imannya. Jangan sombong. Jangan cokak rohani. Ya, apalagi jangan murtad. Jangan mualaf. Ya. Kita harus setia memegang tangan Yesus untuk berjalan memasuki tahun 2024. Semua yang terjadi tahun 2023 dalam kehidupan kita masing-masing adalah cara Tuhan memperlengkapi kita.
cara Tuhan menyiapkan diri kita, cara Tuhan untuk katartisai humas. Jadi katartizo itu artinya menyempurnakan, membereskan, menyediakan yang perlu, menciptakan, menyiapkan, menjadikan utuh. Itu artinya katartizo. Jadi kalau kau pernah berkeping-keping, Tuhan membuat kau menjadi utuh lagi. Kalau kau belum terlatih, ya selesai dilatihlah sekarang untuk masuk di tahun 2024. Semua Tuhan siapkan. Memang kata katartizo itu ada 13 kali dalam PB, dan selain arti-arti yang saya berikan tadi, ada juga artinya telah tamat, erat bersatu, harus memimpin, menambahkan, menyediakan, atau telah dijadikan. Semuanya itu bentuk auris, ya. Jadi tahun 2023 itu ada masa penyediaan diri kita memasuki tahun 2024, oke? Bagus itu. Tapi apa yang terjadi pada kita harus kita tahu. Apa yang sudah ada pada kita, yang belum, perlengkapan apa yang belum ada. Ya, kalau kita mau bertani, ya memang ada cangkul, ada traktor dan lain-lain, ada mesin panen dan lain-lain. Tapi apa yang diperlengkapkan Tuhan sama kita? Ya, ada anak anjing seperti yang berpidato itu juga di dekat kita, untuk bisa kita pelihara tahun 2024, kan kayak gitu. Jangan ada yang menangis-nangis nanti lagi seperti mereka. Kita diperlengkapi dengan ini, otak. Kita diperlengkapi dengan udara yang segar. Kita diperlengkapi dengan kebutuhan-kebutuhan hidup yang dapat kita peroleh sekarang ini. Mudah-mudahan tahun 2024 harga-harga sembako tidak membumbung tinggi oleh karena pergolakan politik. Kita diperlengkapi dengan sinar matahari yang luar biasa. Sepanjang tahun 2023 di Sumatera Utara, hujan dengan musim kering saling silih berganti, ya, tidak sebanyak banjir dulu lagi yang terjadi. Saya nggak tahu di daerah mana di Indonesia ada musim kering yang lama atau enggak. Tapi semua itu perlengkapan. Perlengkapan pribadi kita apa? Ya, kita diperlengkapi dengan tenaga yang harus kita urus kalau kita sehat. Saudara-saudara yang terkasih, perlengkapan kita seperti dikatakan Paulus di dalam Efesus, ya, ada namanya perlengkapan rohani. Apa itu? Kita perlu perlengkapan rohani agar kita dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukan melawan darah, tidak melawan darah dan daging, melainkan melawan pemerintah-pemerintah yang jahat, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi kita harus mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kita dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat dan tetap berdiri tegak, terus memberitakan Injil. Kita harus berdiri tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Kita berkasut kerelaan
untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan kita pergunakan perisai iman. Karena dengan perisai ini kita dapat memadamkan segala bentuk panah api dari si jahat. Kita harus terima ketopong keselamatan. Ya, ketopong di kepala itu. Serta di kita itu sorteli keselamatan lah. Dan juga pedang roh, yaitu firman Allah, yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Itu semua kita terima dalam doa dan permohonan kita, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Sebenarnya tidak ada yang kurang lagi dari perlengkapan itu. Hanya yang penting kita perhatikan adalah kemauan kita yang sangat sungguh-sungguh untuk maju di area pertempuran melawan yang tidak baik dan mewujudkan yang sangat baik di tengah masyarakat kita. Dan itu diinginkan Tuhan untuk terus kita gunakan sepanjang hidup kita tahun 2024 ini. Karena apa? Kita gunakan semua perlengkapan itu untuk melakukan kehendaknya, mengerjakan di dalam kita, baru dalam kita mengalir keluar diri kita apa yang berkenan kepada Tuhan. Perkenanan itu, niat baik Tuhan itu, kita kenal di dalam ajaran-ajaran Yesus Kristus. Karena itulah, kita harus seperti penulis Ibrani mengatakan, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Walaupun dia mulia, tanpa kita pun dia mulia, Tuhan kita mulia. Tapi agar kita ikut menikmati kemuliaan itu, agar kemuliaan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita tidak menjadi sia-sia, kita harus ikut memuliakan Tuhan. Dan itulah perjuangan kita selama perjalanan hidup kita ini. Mari kita evaluasi diri kita selama tahun 2023, apakah kita memang sudah benar-benar memuliakan Tuhan? Kita tetap lengkap dengan perlengkapan senjata rohani kita, dan juga lengkap dengan senjata jasmani kita sebagai laskar Kristus. Ya, memang Tuhan menginginkan agar laskar Kristus itu tidak penakut, kan? Tidak dengan tubuh yang reot-reot, bukan. Harus tegap. Itu perlengkapan jasmani kita. Tapi perlengkapan rohani itu lebih penting. Tuhan memberkati kita, Bapak Ibu Saudara. Ya. Mari kita lihat apa yang kita miliki sekarang sebelum kita memasuki tahun 2024. Agar yang buruk, old itu bisa kita tinggalkan, dan yang baik itu menjadi kita perbarui ke new yang akan datang. Selamat merayakan Old and New malam ini, malam 31 Desember. Nikmati sukacita dari Tuhan. Tapi ingat, jangan sampai Tuhan terhina oleh karena perbuatan kita, melainkan dia tetap mulia. Sampai nanti kita tanggal 1 Januari berkumpul lagi untuk menerima penyertaan dari Tuhan kita menjalani hari-hari kehidupan kita sepanjang tahun 2024. Amin. Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih Engkau telah menggembalakan kami sepanjang tahun 2023 ini. Kau perlengkapi kami sehingga kami siap sedia meninggalkan tahun 2023 dan akan memasuki tahun 2024 yang sungguh sangat banyak nanti pergumulan hidup akan kami alami di sana. Kiranya nama-Mu lah yang dimuliakan sepanjang hidup kami juga. Dalam Yesus Kristus, sempurnakan doa kami dan kabulkanlah itu.
Amin.